Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sakifah Nur Aisy dari kelas 11 MIPA 1. Nah, di sini saya akan menceritakan atau storytelling tentang W.R. Soekarno, biografi Irjen Soekarno, yaitu presiden pertama kita. Nah, di sini saya mengerjakan tugas sejarah Indonesia dari Ibu Rere. Selamat menyaksikan. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ada foto W.R. Soekarno. Kita akan menceritakan ya dari awal. Nah, dengan nama lengkap W.R. Soekarno dan nama panggilan yang sering disebut Bung Karno. Nah, dan juga memiliki nama kecil nih teman-teman, yaitu Kusno. Tempat tanggal lahirnya di Surabaya 6 Juni 1901. Dengan beragama Islam, dan nama istri ada beberapa ya teman-teman, yaitu Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Yuri Kesanger, dan Heldi Jafar. Dari istri-istri tersebut keluarlah anak yang bernama Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, guru dari Fatmawati ya, kalau guru ini Taufan, Bayu, dan Kartika. Dan Kartika ini dari Ratnasari Dewi. Pendidikan W.R. Soekarno yaitu HIS di Surabaya ya, dan Hogere Burger School atau HBS. Lalu ada teknisi Hogeschool THS. Nah, maaf ya teman-teman jika ada perkataan yang salah. Meninggalnya di Jakarta 21 Juni 1970. Dimakamkan beliau di Blitar, Jawa Timur, dan sampai saat ini masih ada ya makamnya teman-teman. Nah, kehidupan pribadi Soekarno. Nah, Soekarno ini adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harjo di Kromo di Tulungagung. Nah, Soekarno ini kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Jadi ada perpindahan ya teman-teman. Nah, di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala Erst Inland School, dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat sejak kecil. Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Pada tahun 1911, Soekarno pindah lagi ke ILS yang setara dengan sekolah dasar, dan ia menempatkannya pada tahun 1915. Kemudian dia tinggal di rumah sahabat ayahnya, yaitu Haji Omar Said, yang merupakan pendiri Syarikat Islam. Sejak itulah Soekarno mulai mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Pada tahun yang sama, 1915, ia menjadi anggota Jongjava cabang Surabaya. Nah, kebanyakan organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja. Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut. Karena kesedihannya tersebut, Soekarno pun memberikan pidato menggunakan bahasa ngoko atau bahasa Jawa kasar dalam rapat pleno tahunan Jongjava di Surabaya. Tak berselang lama, setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jongjava menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Sejak masa penjajahan Jepang, itulah banyak muncul organisasi seperti Jawa Hokokai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA, hingga PPKI dengan tokoh-tokoh utama yakni Soekarno, Kiai Haji Mansur, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh lainnya yang aktif di organisasi Penggerakan Nasional. Akhirnya, tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut melakukan Boyclenbroodrol, bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Amir Sarifuddin dan Sutar Syahrir yang tidak sepenuhnya percaya pada Jepang dan menganggapnya sebagai berbahaya dan fasis.
Nah, selama perjuangan yang panjang, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 yang didesak oleh kaum muda dan sempat diculik ke Rengas Dengklok. Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, sebelumnya pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yakni Pancasila yang sekarang masih menjadi dasar negara kita. Setelah berhasil merumuskan Pancasila, Soekarno berupaya menyatukan Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga sempat diusahakan oleh Soekarno dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung ya, hingga akhirnya berkembang menjadi gerakan non-blok. Atas kejayaan perjuangannya untuk Indonesia, IR Soekarno juga mengalami masa jatuh dalam politiknya setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan memisahkan diri dari Soekarno pada tahun 1956. Selain itu, banyak pula pemberontakan separatis yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, puncak pemberontakan tersebut adalah saat terjadinya pemberontakan yang dikenal sebagai G30 SPKI. Yang meluluhlantahkan masyarakat Indonesia saat itu. Karena peristiwa itulah Soekarno mendapat pengucilan dari presiden yang menggantikan dirinya, yakni Soeharto. Karena usianya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, akhirnya Soekarno wafat di Jakarta, tepatnya di Wisma Yaso pada tanggal 21 Juni 1970. Kemudian jasadnya dimakamkan di Blitar dan menjadi ikon kota Blitar hingga saat ini. Makam Soekarno pun selalu ramai penziarah dan wisatawan yang datang di hari-hari tertentu, yang sangat ramai saat haul sang proklamator tersebut. Nah, sedikit lagi yaitu peninggalan barang pribadi IR Soekarno. Berpulangnya sosok yang pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia ini meninggalkan banyak peninggalan barang-barang bersejarah dan perjuangannya bagi bangsa Indonesia nih.